Hello everyone, welcome back in Serendipity Tarot. Pick a card reading again. Ciri-ciri jodoh kamu. Ini mungkin edisi yang keberapa ya? Kayaknya edisi yang ketiga deh. Di sini aku udah punya 3 deck. Ya, ada deck 1, deck 2, dan deck 3. Nanti aku ambil dari satu deck ini untuk satu file gitu, diambilnya untuk satu deck dari satu deck gini gitu. Kalian bisa pilih dari deck yang mana yang menurut kalian itu paling menarik perhatian kalian. Dan dari setiap pertanyaan nanti yang aku ambil, itu aku bakalan ngambil satu dari oracle card juga. Jadi setiap kali pertanyaan, aku kasih oracle cardnya juga. Pesan yang mau dia sampaikan, bagaimana ciri-cirinya dia, ciri fisiknya, karakternya dia, dan mungkin nanti kita bisa juga hal-hal yang lainnya ya. Kalau kalian butuh waktu lebih lama lagi untuk milih, kalian bisa post videonya. Cuma aku mau ingetin di sini ini general reading, jadi nggak akan resonate dengan semuanya, oke? Kalian juga boleh nanti pilih dari timestamp yang aku kasih di bawah mana yang menurut kalian paling menarik. Ciri-ciri dari jodoh kamu. Ini untuk teman-teman yang single ya. Sekali lagi ini buat teman-teman yang single. Kalau kalian udah pilih, so let's go with deck number 1. Halo teman-teman yang pilih file nomor 1, kita lihat seperti apakah ciri-ciri dari jodoh kalian ya. Di sini aku udah siapin kartunya, so nanti kita bakalan cek dari setiap pertanyaan yang aku mau tahu di sini ya jawabannya. Untuk yang pertama, kita lihat dari karakter orang ini ya. Karakter dari jodoh teman-teman yang pilih file number 1 atau deck nomor 1. Oke, ada Page of Sword. Kemudian Ten of Cups. Knight of Sword. Dan ada The Sun. Bagaimanakah orang ini yang akan jadi jodoh kalian? Aku lihat di sini dari karakternya, dia orangnya tegas ya. Di energi Page of Swords ini dia adalah orang yang tegas. Ten of Cups dia adalah orang yang sangat peduli dengan keluarganya. Berarti dia adalah orang yang bertanggung jawab. Kemudian di energi Knight of Swords dia orang yang cukup keras kepala juga kayaknya ya. Baik itu untuk yang laki-laki ataupun yang perempuan. Tapi kalau untuk yang perempuan kayaknya ini lebih ke arah sensitif. Untuk The Sun ini sendiri, oke, dia orangnya gampang marah tapi juga gampang reda. Jadi dia gampang marah, dia ini emosional orangnya, sensitif. Ya kalau dia marah, tapi nggak lama juga sih marahnya itu. Tapi kalaupun dia marah, dia nggak sampai yang ngambil keputusan yang gegabah itu nggak. Atau kan dia yang sampai apa-apa putus gitu kan, ada ya yang suka kayak gitu. Gampang marah, terus gampang ngambil tindakannya itu gegabah. Kalau dia nggak. Dia memang sensitif dan gampang marah, tapi dia gampang baik lagi. Di sini yang dia butuhin atau yang dia pengen dari kamu itu memang pengertian. Kayaknya kamu mesti banyak-banyak pengertian sama orang ini karena dia nggak mau banget tuh kalau misalkan dia ini dicuekin atau kesannya kayak ditinggalin ya. Di energi The Sun ini dia termasuk orang yang punya banyak teman. Tapi karena dia juga orangnya kreatif dan punya banyak teman gitu, banyak yang nggak suka juga sama dia. Kayak di tempat kerjanya gitu. Karena orangnya pintar, orangnya kreatif, jadi dia banyak kurang begitu disukai lah di lingkungan kerjaannya dia. Karena apa yang dia punya, apa yang dia mampu gitu. Jadi banyak orang yang iri sama dia. Oke, seperti yang aku bilang, setiap kali dari ini satu question gitu, aku mau ambil dari oracle card-nya. Karakter ya, untuk karakter dia. Ada standstill. Ya, gimana orangnya? Dia orang yang, seperti aku bilang tadi, dia orang cukup keras ya. Dia orang yang keras kepala, tapi nggak gampang ini sih, gampang luluh hatinya. Kalau dia udah sayang sama orang, dia tuh gampang banget dirayu gitu. Kalau kamu nih jadian sama dia atau kamu udah bareng sama orang ini, jadi ketika dia marah itu dia akan diam, tapi kamu udah tahu triknya atau cara gimana untuk meluluhkan hatinya orang ini tuh kamu udah tahu. Aku mau ambil dari oracle card yang lain ya. Karakternya dia.
Ada work through your fears. Ya, ini mungkin yang harus dia, ini kayak harus hal yang harus dia handle ya. Bukan berarti dia ini orangnya penakut, enggak. Di sini ada energi dari Scorpio. Cuman dia ini banyak banget kekhawatiran. Jadi orangnya banyak khawatir. Makanya mungkin dia sensitif ya sama kamu. Dengan adanya work through your fears ini, aku ngelihatnya dia itu takut banget kayak ditinggalin, dia nggak mau kamu pergi. Ini terutama untuk yang perempuan ya. Kalau kamu yang nonton ini laki-laki, nah pasangan kamu ini atau jodoh kamu ini dia bakalan cemburuan sih enggak, aku ngelihat dia cemburuan ya. Dia bukan tipe orang yang pencemburu, cuman dia khawatiran. Jadi kalau misalkan kamu nggak komunikasi sama dia nih, atau kamu mungkin komunikasinya nggak seperti biasanya, nah dia tuh cenderung kayak khawatir nih apa yang bakalan terjadi. Tapi kalau udah dikasih tahu, udah dijelasin dari awal itu dia pasti bakalan ngerti. Dia ngerti kok orangnya. Nggak ribet sih, simple aja. Jadi apa-apa tuh harus dikasih tahu di awal gitu. Jangan sampai kamu ngasih taunya ya udah kejadian baru kamu kasih tahu, ya siapa yang nggak kesel kan? Oke, next question ya. Ciri fisiknya dia. Oke, aku ambil dua-duanya aja. Ciri fisiknya dia, kita punya the Fool di sini. Kemudian ada Strength. Oke. Untuk yang laki-laki dia medium ke tinggi, posturnya juga medium. Dengan ada kartu Strength di sini mungkin dia suka ngebentuk badannya gitu. Terus ada the Fool di sini. Dengan adanya the Fool di sini aku lihat untuk yang perempuan ini medium ke skinny ya, medium ke skinny ya, kayak medium ke kurus gitu. Terus rambutnya tipis panjang, and then what else I can see here. Oke, untuk yang perempuan kayaknya dia nggak terlalu begitu memikirkan stylenya ya, nggak terlalu mikirin banget apa yang dia pakai atau kayak hari ini dia pakai apa, besok dia pakai apa gitu. Dia nggak terlalu mikirin hal-hal yang kayak gitu. Tapi untuk yang laki-laki ini justru kayak sebaliknya. Dia adalah orang yang cukup memperhatikan penampilannya dia. Oke, kita ambil dari Oracle Card lagi tentang orang ini. Bagaimana ciri fisiknya dia. Ya, ciri fisiknya dia. Ada The Child. Di kartu The Child ini aku ngelihat dia ada, jadi walaupun usianya ini udah di atas 30 atau usianya mungkin kayak 40 kan gitu, dia masih kelihatan muda, dia masih kelihatan fresh. Ini untuk yang laki-laki ya, dia masih kayak kelihatan fresh gitu, masih kelihatan kayak masih usia-usia 20-30 gitu. Sekalipun ya lebih muda lah daripada penampilannya. Dia kelihatan lebih muda gitu. Daripada usianya, penampilannya itu kelihatan lebih muda, sorry. Tapi untuk yang perempuan ini kayak kebalikannya. Jadi kan dia nggak terlalu fashionable nih untuk yang perempuan. Nah, dia mungkin agak lebih ke, bukan kelihatan lebih tua ya, cuman dia nggak terlalu memikirkan hal tersebut. Oke, di ciri fisiknya aku ngelihat dia ini, kalau untuk yang perempuan kayaknya dia seneng dengan aksesoris tertentu ya. Ya kalau pakai hijab gitu dia suka pakai aksesoris apa yang mungkin itu ciri khasnya dia. Nah kalau untuk yang nggak pakai hijab juga, yang non hijaber gitu, aku ngelihat dia juga suka pakai mungkin sesuatu yang kayak gelang etnis yang kayak gitu. Dia seneng-seneng kayak gitu. Oke, next question. Bagaimana dengan kehidupan finansial dari orang ini ya? Ada Six of Swords dan Four of Cups. Oke, kehidupan finansialnya dia. Untuk yang laki-laki di sini dia adalah tipe orang yang
Dibilang bekerja keras banget sih enggak, cuman dia orangnya santai. Jadi kalau kerjaannya itu melibatkan hal-hal yang nggak terlalu ribet lah. Jadi kayak dia cuman ya nunggu hasilnya, mungkin kayak di bidang saham kayak gitu, terus marketing, terus kayak dia jadi dia tipe orang yang duduk di belakang meja gitu. Oke. Kalau untuk yang perempuan di sini ya ini ada hubungannya sama lebih ke sale ya, kayak ke penjualan atau customer service atau sesuatu yang ada hubungannya sama komunikasi ya. Untuk perempuan, aku ngelihat di sini kayak ada hubungannya sama komunikasi, ada public speaker juga sih di sini. Intinya dia ada berhubungan sama orang banyak untuk yang perempuan, sementara untuk yang laki-laki ini kayaknya kebanyakan tuh di dalam ruangan. Oke, tapi dia punya suatu kegiatan yang rutin dia lakuin tuh tiap minggu. Kayak kalau dia nge-gym tuh, ya dia bakalan terus ngelakuin hal tersebut tuh kayak rutin banget gitu. Untuk finansialnya bagus ya, dua-duanya bagus. Yang balance lah. Aku ngelihatnya balance. Kalau dibilang yang sampai banget sih enggak, cuma balance aku ngelihatnya di sini karena dua-duanya juga tipe orang yang bukan nggak boros sih, dua-duanya nggak boros. Cuman kalau misalkan yang perempuan nih kamu suka shopping, nah dia juga bisa kamu ajakin shopping gitu. Oke. Tapi untuk kamu yang nonton ini laki-laki, nah dia ini orangnya cukup perhitungan ya, yang perempuan ini. Oke, jodoh kamu ini dia cukup perhitungan. Jadi kayak kebalikannya gitu. Oke, let's see. Oracle card-nya. Iya, mirror. Seperti yang aku bilang, itu kayak kebalikannya. Kayak just say yes. Di sini di kartu ini ya, Oracle card yes ini aku lebih ngelihat nanti dalam hubungan kalau kamu sama dia. Ini soal finansial, oke? Kalau kamu dengan orang ini, kalau yang kamu yang nonton ini perempuan, nah bagaimana kamu menghandle keuangan kamu sekarang? Dia pun akan kayak gitu. Jadi dia nggak akan terlalu mengekang kamu yang kamu harus kayak gini ya. Kamu harus kayak gitu. Kamu jangan boros atau kamu nggak boleh beli ini, kamu nggak boleh beli itu. Enggak. Jadi dia bakalan kayak kamu juga gitu. Jadi apa yang dia kasih ke kamu ya dia juga sama kayak gitu. Kemudian untuk yang perempuan justru dia kayaknya pinter ngatur masalah keuangan ya. Jadi dia yang banyak udahlah jangan yang itu kayaknya nggak terlalu penting juga atau mendingan yang ini aja. Kayaknya yang ini lebih bermanfaat. Nah, dia bakalan banyak banget ngasih tahu kamu hal-hal yang kamu suka deh kayaknya. Kamu suka kayaknya. Kalau dia ini seperti ini ya, hemat ya orangnya ya. Tapi nggak pelit sih. Aku nggak ngelihat ini pelit ya untuk yang perempuan. Dia hemat. Oke, next question ya. Kemungkinan kamu ketemu sama dia. Ada 9 of Wands. 9 bulan lagi atau di bulan ke-9 atau 2029. Ini ada hubungannya sama angka 9. Oke, satu lagi. Page of Pentacle. Kayaknya kamu bakalan, ini ada yang ketemu sama orang itu di sosial media, ada yang dikenalin, ada yang teman lama. Ini ada yang teman lama nih. Ada yang memang orang ini tuh dulu sempat kamu kenal, tapi kemudian no communication dan akhirnya kembali lagi. Bukan mantan, ya. Aku nggak ngelihat ini sebagai mantan. Hanya ini bukan orang yang jauh dari kamu. Jadi dia punya satu jalan sama kamu. Berarti dia punya satu background atau satu budaya sama kamu gitu. Culture-nya sama kamu. Kapan kamu ketemu dia ya? Kalau satu di sini aku ngelihatnya di energi ada the all ya di sini ya. Di sini aku ngelihat ketika kamu udah bisa memecahkan masalah-masalah kamu.
Kemudian di sini ada Seven of Swords, tadi aku ambil kartu. Ada Seven of Swords. Jadi kamu ketemu dia ketika kamu sudah bisa menyelesaikan permasalahan kamu. Kalau kamu sekarang punya problem sama mantan kamu, nah saat kamu udah bisa lepas dari mantan kamu, dia udah nggak ngikut-ngikut lagi ke kamu. Kenapa aku bilangnya nggak ngikut-ngikut ya? Kayak mungkin kayak dia udah nggak stalking kamu, udah nggak deket-deketin kamu lagi, atau ya kamu udah bener-bener nggak ada hubungannya sama mantan kamu bakalan bisa ketemu sama orang ini. Oke. Kemudian di energi ini ya, Page of Pentacles di sini aku ngelihat kamu ketemu sama orang ini tuh ketika ada perubahan yang besar dalam kehidupan finansial kamu. Interesting. Ini untuk yang perempuan terutama. Saat ada perubahan dalam kehidupan finansial kamu, jadi ketika kamu ini kehidupan finansialnya membaik, kamu bakalan bisa ketemu dengan jodoh kamu. Oke, kita lihat lagi. Kalau inisial di sini aku ngelihatnya ada S, ada T, ada H, ada N, ada M, ada A, K, ada the Council, ada the lower world. Oke, ini pesan untuk kamu ya. Pesan yang mau dia kasih tahu kamu. Di energi the lower world ini sebetulnya dia sudah ada dalam kehidupan kamu, hanya kamu belum sadar siapa orang ini. Jadi kamu belum sadar dia itu siapa. Kamu belum ngeh gitu orang ini tuh siapa. Padahal dia itu udah ada dan kamu udah kenal sama orang ini. The Council bisa jadi dia adalah teman lama kamu atau juga teman sekerjaan kamu dulu. Oke. Ada 11, ada 31. Ya ini sekitar setahun, 2 tahun, 11 bulan gitulah. Sampai kamu bisa ketemu sama orang ini. Bukan berarti kamu baru ketemu setelah 11 bulan ke depan ya. Cuman kamu baru tahu gitu, oh iya ternyata dia. Itu sekitar segituan lah. Oke, kita lihat zodiaknya ya. Aku nggak mau ngambil banyak untuk zodiak. Kalau untuk zodiak ini bisa energinya kamu, bisa energinya dia yang memang dipengaruhi sama zodiak ini ya. Tadi sudah ada Scorpio, kemudian juga ada Aquarius. Aku ngelihat di sini ada Leo juga, ada Gemini, lalu Cancer, satu lagi Virgo. Oke. So, itu saja. Aku harap ini resonate sama kalian. Kalau ini nggak resonate sama kamu, berarti ini bukan untuk kamu. Kamu bisa pilih file yang lain. Oke? Oh iya, satu lagi. Aku mau ambil seberapa suka atau sayang dia sama kamu ya. Hampir lupa. Sorry. Pay attention to the red flag. Oke. The children. Jadi, sebagaimana aku bilang di awal, kalau orang ini dia sensitif, maka kamu harus bisa memperhatikan dia tuh dari karakternya dia tuh. Kalau dia diem itu artinya apa, kalau dia ngomong kayak gini artinya apa gitu. Ini di pay attention to the red flag itu, ini lebih ke dia sayang banget sama kamu, tapi di satu sisi karena dia sayang sama kamu, dia jadi gampang sensitif gitu. Jadi dia sensitif karena dia sayang banget sama kamu. Children ini adalah energinya dia yang dia tuh pengen memanjakan kamu, dia pengen ngejagain kamu ya, tipe kayak gitulah. Dia pengen memenuhi semua yang kamu mau. Cuman kalau orang ini dia jangan diminta. Interesting ya, dia jangan diminta. Mungkin di sini ada pay attention to the red flag nih. Jangan diminta. Kalau kamu udah mau, kamu harus bisa ngerayunya dengan cara yang lain, cara yang beda. Dia jangan langsung to the point kamu minta. Gitu. Tapi kalau dianya paham, oh kamu mau ini, dia pasti ngasih. Karena dia orangnya sayang banget sama kamu. Okay? So that's all. Thank you and see you.
Halo teman-teman yang pilih file nomor 2, seperti apakah ciri-ciri dari jodoh kamu? Di sini aku udah shuffle kartunya dan udah aku kasih lihat di sini. Jadi nanti aku bakalan ambil 2 atau 3 kartu untuk masing-masing pertanyaan dan kita ambil dari oracle card juga. Kali ini aku bakalan pakai agak banyak oracle cards, oke? So langsung aja kita ke pertanyaan pertama ya. Gimana ciri dari orang yang akan jadi jodoh kamu ya? Dari karakternya dia. Karakter untuk teman-teman yang pilih file nomor 2. Transformation. Ada Four of Earth. Kemudian ada The Star. Oh, ada satu kartu lagi yang manggil aku. Justice. Oke. Di sini ada Transformation, kemudian ada Justice, ada The Star. Ya, karakternya seperti apa, dia bakalan bawa perubahan yang besar ke dalam kehidupan kamu. Jadi kalau ditanya karakternya dia kayak gimana, dia orang yang punya karakter yang kuat. Atau ketika dia tuh lagi berkumpul sama teman-temannya dia, atau dia lagi ya ada di sebuah kelompok atau grup gitu, ini orangnya outstanding, mencolok. Jadi kalau misalkan kamu itu langsung dari suaranya aja udah oh ini dia gitu. Dari sekilas aja kamu udah tahu oh ini dia. Jadi dia adalah orang yang punya karakter yang kuat. Di Transformation, di Justice ini dia nggak banyak bicara ya. Aku ngelihat di energi Justice ini bisa jadi dia udah pernah menikah atau dia pernah divorce. Kemudian ada Four of Earth dan The Star. Dia tipe-tipe pemimpin ya. Agak sedikit egois sih aku ngelihatnya, baik ini untuk yang perempuan ataupun yang laki-laki ya. Dan dia juga protektif banget, cemburuan. Oke. Jadi kalau kamu sama dia adalah tipe orang yang udah kamu di rumah aja gitu, nggak usah kerja. Tapi bukan berarti dia mengekang ya. Dia mengekang sih enggak, cuman dia orangnya cemburuan. Itu kamu harus, mungkin itu yang bikin kamu kurang srek sama orang ini karena sifat overprotectivenya dia, sifat cemburuannya dia. Tapi kalau kamu sama dia bakalan bener-bener sayang banget sama kamu, juga sama keluarga kamu. Itu. Justru aku lihat di sini yang bikin dia tertarik ke kamu itu karena kamu yang peduli banget sama keluarga kamu. Dia orangnya baik ya. Sebenarnya hatinya tuh lembut. Tapi dari luar dia tuh tampak beda banget sama penampilan, sama apa yang dia rasain itu beda banget. Ya, di energi The Star ini dia banyak banget nyimpen rahasia. Bukan berarti dia orangnya nggak mau ngasih tahu kamu atau nggak mau jujur sama kamu, enggak. Tapi kamu bakalan ngerasa seolah-olah kamu kenal banget sama orang ini, padahal kamu tuh belum tahu apa-apa gitu soal dia. Misterius ya orangnya. Dia orangnya misterius banget. Ya kayak kamu, ya oke, aku udah tahu nih orangnya dia seperti ini. Ternyata enggak. Kalau orang bilang, oh dia ini kompleks ya orangnya, atau dia ini orangnya kayak gini ya. Nah dia tuh cenderung kayak disalahpahamin orang, atau mungkin orang nggak bisa nebak dia karena saking misteriusnya orang ini. Dan aku sih ngerasanya itu yang bakalan bikin kamu tertarik sama orang ini. Dan dia smart. Aku ngelihat di sini dia pintar. Dia bisa mengubah sesuatu hal yang wah, it's amazing. Seperti aku bilang, aku tadi mau ambil oracle card ya. Oke. Excited banget aku di sini. Jadi orang ini dia player juga. Bukan berarti dia player dia suka main perempuan loh, enggak. Cuman dia bakalan seneng ngegodain kamu. Dia tuh bakalan
Oke, di energi The Hunter ini tuh dia seneng kalau kamu yang ngejar dia atau yang seolah-olah kamu yang membutuhkan dia. Nah, dia tuh seneng banget digituin. Di Magic, justru aku ngeliat ini yang bakal jadi bikin chemistry antara kamu sama dia tuh jadi wah kuat banget. Oke, dia orangnya suka ngegodain. Oke, I keep smiling. Kenapa aku terus ketawa ya? Karena apa yang aku lihat di sini tuh, he's so sweet. Dia sweet banget, dia manis banget. Orang itu manis banget. Kalau laki-laki dia bakal suka ngegodain kamu. Kalau perempuan dia manja. Gitu. Kalau laki-laki dia bakal yang seneng bikin kamu kesel, tapi bukan kesel marah, dia seneng bikin kamu kesel buat ngegodain kamu. Terus ujung-ujungnya ya, itu malah bakalan bikin kamu tuh semakin tertarik sama orang ini. Nah, untuk yang perempuan dia tuh manja, dia tahu bagaimana caranya bikin kamu seneng. Dia tahu gimana caranya bikin hati kamu tuh berdebar-debar. Oh my god. Oke, ada giveaway, dia seneng banget ngasih hadiah. Oh, ya kejutan, dia suka ngasih kejutan, bukan berarti kejutan itu harus yang wah, harus yang kayak gimana ya, enggak, cuma aku ngeliatnya kayak dia seneng ngasih kejutan-kejutan kecil buat kamu, atau setiap harinya tuh selalu ada aja hal-hal yang baru yang bakalan dia kasih ke kamu gitu ya, baik itu bisa barang sih, bisa dari karakternya dia, dari sikapnya dia, atau caranya dia memperhatikan kamu. Romantis banget. Tapi romantisnya bukan dengan kata-kata. Ya, ada The Spiral. Di The Spiral ini, ya itu sebenarnya aku bilang, dia ini orangnya misterius banget. Jadi kayak kamu seolah kenal dia, padahal no. You don't know this person actually. Kamu belum tahu dia sebetulnya. Oke, kita lihat dari ciri fisiknya ya. Ada King of Water. Seven of Earth. Oh. Ten of Air. Queen of Air. Aku agak banyak ngambil yang ini. I don't know why, but oke, jadi bagaimana ciri fisiknya dia? Di sini ada beda usia. Aku ngelihat ada beda usia. Jadi kalau misalkan kamu yang dia itu bisa lebih tua dari kamu atau bisa juga lebih muda dari kamu, ya. Tapi ada perbedaan usia yang cukup besar, nggak sampai 10 lebih dari 10 tahun sih, nggak. Cuma ada beda usia kayak 3, 4, 5 tahun gitu. Kalau misalkan kamu yang kalau beda usianya sedikit, nah kamu yang lebih tua. Gitu. Kalau beda usianya dikit, kamu yang lebih tua nih. Kalau untuk yang perempuan kayaknya banyakan ini yang laki-lakinya lebih muda. Tapi ada juga di sini yang lebih tua. Cuma nggak beda jauh beda usianya. Sekitar 5 sampai 10 tahun sih. Di energi Ten of Air ini atau Seven of Earth di sini. Kemudian ciri fisik lainnya adalah untuk perempuan dia rambutnya tebal panjang, kemudian juga ada yang rambut pendek hitam. Skin tone-nya medium ke fair skin, kayak putih gitu, sedang ke putih ya. Kemudian untuk yang laki-lakinya ini malahan kayaknya ada yang beda budaya. Oke, ada yang foreigner, ada yang enggak. Di sini ada yang foreigner, ada yang enggak. Ya, di King of Water. Enggak semuanya, karena ini kan general nih. Gak akan rasa sama semuanya. Cuman aku ngelihat ada yang foreigner, ada yang nikah sama orang asing. Dan dia kayaknya kamu bakalan suka banget sama fisiknya dia, sama looknya dia. Ya, ini untuk yang perempuan. Kalau untuk yang laki-laki dia cantik kok, ini perempuan ini cantik banget. Tapi dia masih satu culture sama kamu. Untuk yang laki-laki ya, kalau kamu yang nonton ini laki-laki, dia masih satu culture sama kamu. Cuman untuk yang perempuan ada yang beda budaya. Dan kamu tuh bakalan suka banget sama dia. Oke. Oke. Untuk ciri fisik lainnya lagi ya. Untuk ciri fisik lainnya lagi di sini ini
dari tingginya ya, tingginya itu medium ke tinggi. Untuk yang laki-laki, kalau kamu nonton ini laki-laki, dia ini nggak pendek gitu, dia lebih ke medium, nggak skinny sih, medium ya, aku lihatnya medium. Kemudian untuk yang perempuan, nah kalau kamu yang nonton ini perempuan, maka si jodoh kamu ini atau laki-laki ini dia suka olahraga, dia suka nge-gym. Terus badannya tuh bugar banget. Kita lihat dari kondisi finansialnya ya, untuk teman-teman yang pilih file nomor 2. Ada love. Oke, wow, Wheel of Fortune. Dia adalah orang yang pekerja keras banget. Jadi finansialnya oke. Dia ini aku ngelihatnya kayak stabil banget orangnya, bahkan mungkin lebih. Dia adalah orang yang beruntung ya. Kayak luck is in this person's side. Jadi kalau ini yang laki-laki, dia tuh beruntung banget. Dia tuh hokinya bagus gitu. Kalau untuk yang perempuan, nah dia adalah tipe orang yang justru hokinya ini ada ketika udah married. Jadi dia adalah tipe orang yang bakalan ngasih hoki ke orang lain atau ke pasangannya. Sini aku ngelihatnya kayak gitu. Jadi hokinya dia ini adalah ketika dia ketemu sama pasangannya atau sama jodohnya. Kalau kamu yang nonton ini laki-laki, nah jodoh kamu ini dia itu yang bakalan ngasih kamu hoki gitu. Jadi hoki kamu itu juga ada sama dia. Nah kalau yang kamu nonton ini perempuan, jodoh kamu ini dia orang yang beruntung, dia orang yang cukup beruntung. Tapi aku ngelihat kehidupannya itu nggak kayak kehidupan finansialnya. Jadi dia emang pekerja keras banget, dia punya latar belakang atau kayak itu background kehidupannya itu memang aku nggak bilang tragis sih, tapi memang banyak tragedi ya, kayak sedih gitu, kayak drama gitu. Cuman ya that's reality. Mungkin kehidupannya nggak begitu menyenangkan ketika dia kehidupan masa kecilnya dia atau kehidupan sebelum dia ketemu sama kamu. Tapi kalian berdua itu sama-sama healing. Dan dia ini bakal healing duluan. Kalau kamu yang perempuan, aku ngelihat si jodoh kamu ini, dia yang bakalan justru jadi healernya kamu. Jadi penyembuh buat kamu. Gitu. Sisi finansialnya sih oke. Amazing. Dua-duanya pekerja keras. Dua-duanya. Baik yang laki-laki ataupun perempuan, kamu dan juga dianya ini sama-sama pekerja keras. Jadi kalau kalian bareng tuh ya finansialnya bakalan saling ngedukung gitu. Oke, aku mau ambil dari Oracle card-nya ya. Romance Angel Oracle card untuk teman-teman yang pilih pile nomor ya ada finances and career, karena kita nanyain soal finansial. So karirnya oke, finansialnya oke. Kalau untuk kerjanya sendiri dia leader sih, aku lihatnya dia leader. Tipe yang kerjanya banyak kan di ruangan, tapi dia suka traveling, dia suka banyak kerja keluar gitu, atau kayak perjalanan, melakukan banyak perjalanan bisnis. Kalau yang perempuan sih aku ngelihatnya kayak guru, bisa jadi dia ini seorang moderator atau bisa juga pembuat konten. Ini lebih ke arah psikologi ya, kalau untuk yang perempuan ya. Bidang-bidangnya itu kayak arah ke situ, kayak psikolog. Tapi aku nggak ngelihatnya sebagai psikolog, aku ngelihatnya kayak orang yang ngasih konsultasi atau orang yang punya intuisi yang cukup tinggi. Bisa tarot trader juga, atau dia ini adalah orang yang memang punya skill atau kemampuannya itu di bidang komunikasi untuk yang perempuan. Sementara untuk yang laki-laki, dia ini tipe pemimpin. Dia punya jabatan tersendiri, punya jabatan yang cukup tinggi di tempat kerjanya. Kalau enggak ya dia yang punya pekerjaan itu memang bisnisnya dia sendiri. Oke? Dan di sini ada hal yang menarik. Aku lihatnya ada 2 kartu yang mau keluar di sini. Iya, jadi di kartu past life sama wedding ini aku ngelihat bahwa kalian ini adalah divinely guided. Kenapa aku bilang kayak gitu? Aku melihat ini sebagai
high level connection. Jadi hubungan yang kayak soulmate. Jadi kamu sama dia itu punya beberapa past life, di mana di past life-nya itu kalian itu sama-sama. Jadi ada rentetan past life-nya kamu sama jodoh kamu, di mana kalian dulu di past life itu nggak bisa bareng. Jadi kalian itu bakalan apa ya, kayak bakalan terus berputar di situ, kayak ketemu lagi di situ dengan orang yang sama di kehidupan berikutnya pun seperti itu. Ini ya di energi wedding sama past life relationship. Jadi dia itu soulmate kamu, dan memang kan ada yang kalau misalnya ada sama twin flame, ada yang kemudian nanti sama soulmate-nya. Kalau ini enggak, jadi kamu tuh terus berulang dengan satu orang yang sama ini dalam beberapa kehidupan. Kamu juga kalau udah nonton yang edisi past life aku mungkin bisa lihat ya, bisa di match juga sama past life-nya dia. Cuma aku lihat ada tragedi antara kamu sama dia ini. Oke. And then what else I can see, kapan kamu ketemu sama dia? Potensi kalian buat ketemu ya. The World 21, 12, 13. Oke, 21 bulan, setahun 2 tahun lagi. Kamu harus agak sabar nungguin dia, karena proses healing kalian berdua ini memang luar biasa. Kamu sama dia ini sama-sama punya latar belakang kehidupan yang cukup ini ya, kalau aku sih ngelihatnya kayak perih gitu. Oke, aku mau ambil oracle card-nya. Ya, di sini page of water, ini page of water, ini untuk yang laki-laki. Ini page of air, ini untuk yang perempuan ya. Jadi, kapan kalian berdua bisa ketemu? Satu, untuk yang laki-laki, itu kamu harus fix dulu dengan finansial kamu, dengan keluarga kamu. Kalau kamu punya problem sama keluarga kamu, atau mungkin di sini yang dia yang punya problem dengan keluarganya ya, kalau kamu yang nonton ini perempuan, jadi si jodoh kamu ini dia harus menyelesaikan dulu problemnya ini sama keluarganya, atau juga sama kehidupan yang lagi dia jalani. Bisa jadi dia udah punya pasangan gitu. Terus di page of air ini untuk kamu yang nonton ini, kalau kamu yang laki-laki, nah jodoh kamu itu dia harus bisa melepaskan dulu dirinya dari masa lalunya. Dia harus bisa membebaskan dulu dirinya dari semua masalah yang dia punya, dan ini tuh lebih ke masalah emosional. Aku di sini ngelihat energi Pisces ya untuk yang perempuan ya. Wild Woman, The Witness, 6. The Tree of Life. Ya, seperti yang aku bilang, kalian ini berputar dengan orang yang sama. Jadi kamu punya The Quiet, The Ancient Ones. Ini banyak banget kartu yang mau keluar sebetulnya. Ya. Interesting. Ini menarik banget. Gini. Jadi, yang kayaknya untuk file 2 ini agak lama ya, sorry. Karena aku merasa aku harus ngasih tahu kalian ini. Di sini, ini maskulin kamu. Oke? Ini feminin kamu. Apa yang terjadi karena kalian itu terikat. Ya. Terikat dengan kehidupan kalian sebelumnya. Terikat sama past life kamu. Jadi kamu ini akan terus bareng sama orang ini tuh. Ini lagi, dan ini lagi. Jadi dalam beberapa kehidupan, kamu ini bersama sama dia, dan kalian itu nggak bisa bersama di kehidupan sebelumnya gitu, karena ada tragedi. Aku sih ngelihatnya kayak gitu, kayak tragedi. Nah, karena kalian nggak bisa bersama, this is what weird, ini yang anehnya aku ngerasain. Jadi sih soulnya dia atau energinya dia, jiwanya dia itu ngeprotek ke kamu, atau saat ini kamu tuh didampingin sama energinya dia yang dari past life yang sebelumnya, dan energi kamu itu ngedampingin dia. I hope you understand. Aku harap kalian paham. Jadi energi kalian itu saling ngelindungin masing-masing. Jadi saling
ngejaga masing-masing. Makanya kamu itu cenderung ini ya, cenderung kayak kalau kamu suka sama seseorang, tiba-tiba orang itu bakalan nggak suka sama kamu. Udah kamu ketemu sama dia, atau kamu yang justru ngejauh dari orang yang kamu atau orang yang suka sama kamu. Kenapa? Ya karena ini yang nge-guide kamu itu adalah spiritnya dia gitu ya. Dia juga sama kayak gitu. Kenapa ya? Karena yang nge-guide dia itu adalah kamu, spirit kamu. Jadi intinya kalian memang harus bareng, divinely guided banget ini. Jadi kayak how can I explain it? Gimana sih aku ngejelasinnya? Ya spiritnya dia itu ngedampingin kamu, dan spiritnya kamu itu ngedampingin dia. Jadi kamu juga nggak bisa ke orang lain, dia juga nggak bisa ke orang lain. Kayak ngeblocking gitu. Dan ini tuh ada hubungannya sama past life kamu. Dan di kehidupan ini aku lihat kalian ini bakalan ketemu. Kalau dilihat kapan, the tree of life ini mungkin sekitar 13 bulan lagi. 1 sampai 2 tahun lagi. Iya. Ini energi entahlah ini soulmate, twin flame. This is a high level connection. Aku udah goosebump. This is so beautiful. Sorry kalau kepanjangan untuk yang pile 2 ya. Karena aku ngerasa ini energi yang luar biasa nih, the Coyote. Ini maskulin kamu. Dia ngejagain kamu. Energi orang yang pencemburu banget. Ini kalau yang kamu yang nonton ini perempuan, kayaknya kamu tuh ngerasa kayak kamu didampingin, atau kamu ngerasa seolah-olah ada orang yang deket sama kamu ngerasain spiritnya tapi nggak ada orangnya ya. Kamu ngerasa ada yang nemenin kamu saat kamu lagi sedih atau kamu lagi down, kamu ngerasain ada energi yang menemani kamu, tapi itu nggak ada gitu. Dan itu adalah spiritnya dia. This one. Dan ini yang bikin kamu kuat. Dan saat kamu ketemu sama dia, kayaknya ini yang bakalan nge-switch lagi. Jadi ini nanti bakalan switch lagi. Jadi kembali ke masing-masing. Ini akan apa ya? Aku gimana sih ngejelasinnya? Jadi spiritnya ini yang bakalan bersatu gitu. So it's going to be beautiful. Ya, sekitar 1-2 tahun lagi. Let's see. Ini ya. Aku jadi speechless bentar ya, energinya masih ini. Oke, inisialnya ada A, ada T, ada S, ada O, ada H, ada M, banyak banget emang. Ada Y juga. Sebenarnya kalau mau di-share ini banyak banget nih yang file nomor 2 ini yang masih aku pengen cerita, cuman time ya, waktu ya. Oke. Kita lihat zodiaknya. Untuk zodiak tadi sudah aku bilang di sini ada Pisces. Energi Piscesnya besar. Pisces, kemudian Leo, Cancer. Oke, ada secret banget ini. Ada Taurus. Berat aku ngambilnya. Aquarius, Scorpio, ya Cancer. Kemudian Cancer again. Jadi orang ini bisa juga zodiaknya itu sama kayak kamu. Ada Gemini. Untuk Gemini aku lebih ngerasain ini ke energi twin flame-nya ya. Satu lagi. Sorry. Ada Pisces sama Capricorn. Aku mau ambil message apa yang ingin dia sampaikan ke kamu. Sekali lagi aku sorry kalau ini kepanjangan ya. Karena aku ngerasa ini harus aku sampaikan ke kamu. Ini pesan dari spiritnya masing-masing kamu dan dia ya. Khusus untuk pile 2, aku ambil energi, pesan dari spirit
guide-nya kamu. Kalau aku bilang spirit guide kamu, itu berarti spiritnya dia. The ever unfolding rose, crack open, it's happening for you, not to you. The age of light, wow. Satu lagi, ada mintakan, soul journey, ini lebih ke soul journey ya. Kalau aku ngelihat mintakan tuh kayak soul journey. Ya, protection. What else? Memang spirit guide-nya memang protecting kamu banget. Jadi pesannya di sini, kamu akan menemukan kebahagiaan kamu yang sebenarnya. Kamu akan bertemu dengan aku, ya. Seandainya kamu tahu kalau selama ini aku selalu bersama kamu, kamu tidak akan mau sama yang lain. Oke, jadi kalau dia tuh gini, kalau seandainya kamu bisa ketemu, ya, cepet-cepet tahu siapa dia gitu, tahu siapa orang ini, tahu past life yang udah kalian jalanin sama-sama. Jadi kalian itu nggak akan mau sama yang lain. Itu nggak akan mencari-cari, nggak akan lelah. Jadi dia di sini lebih kayak pengen minta maaf sih sebetulnya, karena nggak bisa melindungi kamu di kehidupan yang sebelumnya. Dan dalam setiap kehidupan dia akan berusaha untuk mencari kamu dan melindungi kamu. Itu makanya di sini yang justru yang bakalan bersatu itu nggak cuman kamu aja sama dia, tapi lebih ke spirit kalian. Oke, so I hope this resonate. Sekali lagi ini general reading, jadi nggak akan resonate untuk semuanya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Goodbye, file number 2. Halo, file number 3. Kita lihat bagaimana ciri-ciri dari jodoh kamu ya. Aku mau ambil dari deck yang ini. Ciri-ciri dari jodoh kamu, mulai dari karakternya dia dan juga ciri fisiknya dia, dan kita juga lihat nanti mungkin kapan kamu ketemu sama dia dan pesan yang mau dia sampaikan. Tapi di sini aku mau ingetin bahwa ini general reading, gak akan resonate dengan semuanya, oke? Jadi aku harap kalian bisa lebih bijaksana lagi dalam mengambil informasi yang aku kasih di sini. Kita start dari pertanyaan pertama, yaitu karakternya dia ya, teman-teman. Ada Four of Cups, ada Eight of Cups. Oh, dia orang yang moody. Ada The Hermit. Oke. One more. Dia orangnya moody. Jadi kalau kamu sama dia, ini ada perbedaan di sini ya. Satu orang, kayak yang satunya ini dia lebih dewasa, dan yang satunya lagi dia agak kekanak-kanakan. Jadi kalau kamu ngerasa kamu ini kekanak-kanakan, maka jodoh kamu ini dia adalah orang yang dewasa. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kamu ngerasa kalau ya aku ngerasanya dewasa, maka dia punya sisi kekanak-kanakan. Terus dia juga orangnya kreatif, ya. Dia orang yang kreatif. Cuman mungkin di sini dia lebih cenderung ke arah orangnya terlalu banyak perhitungan. Kayak hal yang belum terjadi dia udah kepikiran duluan gitu. Jadi dia udah kayak nggak paranoid sih, cuman dia kayaknya udah kayak kepikiran duluan nih. Terlalu banyak mikirin hal yang belum pasti atau belum kejadian. Di Four of Cups dia pemilih. Dia orang yang pemilih. Tapi nggak detail. Cuman dia pemilih. Kalau dibilang dia orangnya detail atau dia orangnya banyak nuntut sih enggak, dia cuma pemilih aja. Terutama dalam masalah pasangan dan juga teman. Dia orangnya introvert ya. Ada The Hermit di sini, aku ngeliat dia orangnya introvert, baik untuk yang laki-laki ataupun yang perempuan. Oke, untuk ciri lainnya dari karakternya dia, kita punya meditate and contemplate. Oke, kalau ini yang sekalipun dia ini laki-laki, aku ngelihatnya dia bakalan apa-apa atau masalah itu banyak kan kamu yang ngambil keputusan. Kalau kamu yang perempuan, nah jodoh kamu ini banyak kan
itu kamu kalau ngambil keputusan itu dia akan ngikut keputusan kamu. Jadi apa yang kamu bilang ke dia itu dia bakalan dengerin banget omongan kamu. Bukan berarti dia nurut ya, cuman menurut dia ya kamu lebih tahu gitu, kamu lebih paham. Terutama kalau masalah urusan rumah, masalah anak itu kamu yang lebih paham. Jadi dia bakalan kayak ngelimpahin semua keputusan itu sama kamu. Dan kadang di sini juga aku ngelihatnya kamu nggak begitu senang dengan hal ini ya. Ada sisi dimana kamu pengen juga nih kamu dibantu atau ya nggak semuanya itu balik lagi ke kamu, tapi kamu juga pengen dia tuh ikut mutusin juga atau ngasih keputusan juga maunya kayak gimana gitu. Nah dia adalah tipe orang yang memang kalau dia ini yang laki-laki ya, dia kalau kerja gitu ya udah dia yang kerja, nah kamu yang ngurusin rumah gitu. Jadi apa yang terjadi di rumah, apa yang baik untuk anak dan segala macam itu kamu yang mutusin. Di satu sisi ini sih positif, di sisi lainnya mungkin kamu juga ngerasa dia pun kamu pengen dia ikut andil di situ ya. Dan kalau kamu yang laki-laki yang nonton ini, jadi si jodoh kamu ini dia bukan tipe orang yang bakalan terlalu bergantung sama kamu. Jadi kamu bakalan nyaman ngejalanin kehidupan kamu, kayak kamu nyaman ngejalanin kerjaan kamu, karena dia bukan tipe orang yang bakalan terlalu ikut campur dalam masalah pekerjaan kamu atau dalam masalah finansial kamu atau ngatur-ngatur kamu gitu. Enggak, dia bakalan paham dan emang bener ngasih keleluasaan atau kebebasan untuk kamu gitu. Jadi kamu bisa tenang, sekalipun kamu kerja di luaran juga kamu nggak akan kepikiran terus kan, takut orang rumah gimana atau takut orang rumah nggak percaya sama kamu. Nggak, justru dia bakalan ngasih kamu kepercayaan penuh sih, aku ngeliatnya kayak gitu. Oke, kita lihat ciri fisiknya dia ya untuk teman-teman yang pilih pile number 3. Ada Ten of Pentacle, ada Four of Pentacle. Oke, ini untuk ciri fisik ya. Six of Wands. Oke, untuk yang kalian nonton ini yang perempuan, jadi si jodoh kamu ini, dia kalau laki-laki ini ya, ini skin tone-nya medium ke dark skin. Kemudian ini lebih ke skinny ya, kayak lebih kurus gitu, medium ke skinny. Terus tingginya medium ya. Kemudian ada juga yang agak pendek sih. Ciri fisik lainnya rambutnya tipis ya, atau dia kayak ada problem sama rambutnya gitu. Kalau untuk yang perempuan, kalau kamu yang nonton ini laki-laki, ini ada yang rambutnya pendek atau di atas bahu. Kebanyakan sih pendek, ada yang memang pendek banget juga rambutnya ada, tapi bukan berarti dia ini tomboy, enggak. Cuman gaya rambutnya aja kayak gitu. Terus dia adalah tipe orang yang senang berpakaian itu harus tertutup ya. Harus tertutup. Jadi dia nggak terlalu sih, dia memperhatikan penampilannya. Dia nggak suka dengan pakai pakaian yang ketat kayak gitu, dia nggak suka. Kalau yang laki-laki dia kebanyakannya pakai pakaian yang casual. Kadang juga suka kayak atas pakai kemeja, ke bawah pakai jeans gitu. Apalagi ya yang aku lihat di sini. Untuk yang perempuan ini dia itu posturnya sedang ya, average lah. Oke. Kita ambil dari oracle cardnya untuk ciri fisik orang ini ya. Usianya nggak beda jauh sama kamu. Usianya ini seusia ya. Aku lihat seusia. Kalau ada beda pun kayak setahun 2 tahun gitu. Bahkan ada yang beda beberapa bulan. What else? Kita lihat kapan kemungkinan kamu ketemu sama dia ya. Potensi kamu ketemu sama dia.
Ada two of wands, ada yang udah mau married aja nih kayaknya. Ada two of cups. Ini cepet banget nih. Kalau kamu udah tahu orang ini, dia kemungkinan adalah orang yang lagi deket sama kamu sekarang. Aku nggak ngerasain ini ada sama yang orang luar ya. Nggak, ini masih orang yang satu lingkungan gitu sama kamu. Atau satu background, satu culture. Kalaupun ada yang di luar ya, aku ngelihatnya ini kayak masih satu rumpun. Terus paling juga beda ini kayak beda tempat aja, beda asal ya. Kayak kalian tuh masih satu kerjaan atau satu wilayah kerja, kemudian dianya itu merantau ke situ. Jadi kemungkinan beda kayak beda pulau aja. Di sini aku di energi two of cups sama two of wands ini kayak dua-dua gitu. Kayaknya kalian ada yang udah mau married atau mungkin udah lagi proses ngobrolin ke arah situ. Dan kamu mungkin ada yang ngerasa ragu juga di sini ya. Aku ngelihatnya kayak kalian tuh agak ragu gitu. Kemudian kapan kamu ketemu sama dia ini? Ini segera banget ini. Aduh, bentar lagi ada yang mau menikah. Aku mau ambil dari oracle card-nya. Kapan kamu ketemu sama dia ya? Jadi kalau kamu ketemu sama dia, ini nggak akan lama. It is safe for you to love. Ada children. Oh, kayak dia pengen cepat-cepat punya anak. Dan ada very soon. Di children energy ini kayak nggak sabar gitu. Kayak nggak sabar. Udah pengen segera. Ini sih cepet ya. Aku lihatnya cepet. Kamu mungkin ada yang udah ketemu sama dia, udah ngejalanin sama orang ini, walaupun ini untuk yang single ya, tapi aku ngelihatnya kayak mungkin kalian lagi dalam proses pengenalan untuk ke arah yang serius, dan kamu nganggapnya mungkin ya ini belum kejadian ya, cuman ya memang kalian lagi deket sih. Intinya ketika kamu sama orang ini, nah dia tuh gak bakalan berpikir panjang untuk ngajakin kamu serius. Dan kalau kamu yang nonton ini laki-laki, saat kamu ngomong ke dia kalau kamu pengen serius sama dia, dia langsung ngeiyain. Dia nggak bakalan berpikir lama, dia yang nggak bakalan banyak tanya juga sama kamu, dia bakal ngerasa langsung serak aja sama kamu. Ada water, ada eagle, 1-6, lihat deh. Yang ini 16, yang ini 61. Ya, twin flame. Ini kemungkinannya dalam 16 minggu. Dalam 16 bulan ini. Jadi ini cepet sih. Kalau ini 16 bulan, itu bisa kayak gini. Bisa, lihat deh. It's beautiful. Aku seneng banget kalau udah kartunya resonate satu sama lain kayak gini. Jadi kalau aku bilang 16 bulan kayak setahun atau 6 bulan lagi, itu bisa jadi kamu nikahnya next year. Bukan kamu ketemu sama dianya next year, tapi aku lebih ngeliat kayak kamu nikahnya sama dia tuh next year. Atau 6 bulan ke depan. Ini cepet, jadi kalau kamu udah ketemu sama dia, kamu udah ngobrol sama dia, kalau kamu kenalnya sama dia ini lewat medsos, atau juga kamu kenalnya tempat kerja, atau dikenalin, karena aku ngeliatnya kayak kamu bakalan cepet banget ketemu sama orang ini, dan kalian tuh bakalan ngediskusiin hal-hal ini kayak, kok gak ngerasa ya cepet banget itu. Karena emang dua-duanya udah sama-sama dewasa, kayaknya di sini juga ada yang, terutama, ada the gathering. Teman kerja, ada yang emang kenal dari lingkungan yang sama atau komunitas yang sama, emang satu tempat gitu sih. Aku ngeliatnya nih kayak masih satu rumpun. Jadi ada yang ini yang bakalan cepet banget itu yang kayak gimana sih? Jadi kalau misalkan kamu udah pernah married, dia juga udah pernah married, nah itu kalian bakalan langsung mutusin buat nikah sih aku ngeliatnya. Atau salah satunya yang udah pernah nikah. Ada juga sih di sini yang pasangannya masih single dan belum pernah married. Tapi ketika kamu discuss sama orang ini, kamu ngobrol itu kamu bakalan langsung oke. Kita lihat dari apa lagi ya? Pesan yang mau dia sampaikan ke kamu.
Finansialnya dia ya. Ya, itu juga belum. Ada Earth. Ini untuk pesannya dari dia ke kamu. Kamu punya Earth di sini. Dan juga ada the Corn. Oke, aku mau ngambil dulu dari ini. Keuangan dan finansialnya dia ya. Karena ini aku ngeliatnya kayak masih satu koneksi gitu. I see. Oke. Di sini aku ini ada Three of Cups, tapi kayaknya sih kecil, nggak semuanya, kemungkinan kecil ya. Ada yang memang si pasangannya ini dia udah punya pasangan. Jadi kenapa tadi aku bilang ini kayak ada hubungannya sama pesan yang mau dia sampaikan ke kamu. Ini ada yang lagi punya problem sama pasangan yang sebelumnya. Dan aku ngelihat ini kayak yang laki-lakinya ya, dia masih satu, dia ada yang masih punya pasangan, dan di sini ada yang masih dia punya keterikatan sama pasangan sebelumnya dan berusaha untuk lepas dari itu. Kemudian di energi Ten of Wands ini aku ngelihatnya mungkin ya, kamu diminta untuk nungguin dia. The Corn, the Earth, sama Ten of Wands. Kamu diminta buat nungguin dia. Juga di sini kamu punya standstill, jadi tunggu dia gitu. Selesaikan dulu problemnya dia sama pasangannya yang sekarang, yang memang sih aku ngelihatnya memang hubungannya juga udah nggak harmonis ya. Tapi dia cuma minta ke kamu kayak tunggu aja gitu, tunggu dia. Dan ada juga yang nggak keberatan sih dengan status seperti itu. Di sini sih aku ngeliat ada yang nggak keberatan dengan status kayak gitu. Kalau untuk kedepannya sendiri ya, konflik itu pasti ada. Tapi pada akhirnya kamu sama dia ini ya bakal bisa bareng. Terlepas apakah itu dia bisa lepas dari pasangannya yang sekarang ataupun enggak. Karena memang kamu sama dia ya memang udah jodoh, jadi ya kalian pasti bakalan bareng. Terlepas itu kamu jadi ya, you know what I mean. Kamu paham lah maksud aku kayak gimana. Dan ini banyak untuk yang perempuan ya yang pilih pile ini. Sementara kalau untuk yang laki-laki, aku sih ngelihatnya dia kayak si jodoh kamu ini dia masih punya beban. Kayak mungkin bebannya ini adalah keluarganya dia. Bukan berarti beban sesuatu hal yang bikin dia mengeluh atau kayak gitu, enggak. Cuman di sini dia berpikir mungkin dia masih harus memenuhi kewajibannya dia sama orang tuanya dia. Jadi dia minta kamu sabar untuk nunggu dia. Atau mungkin kalian bakalan punya problem dengan persetujuan keluarga. Terkait itu masalah finansial. Atau soal stabilan bisnis kamu ya. Jadi di sini dia minta kamu nunggu. Gitu, sabar. Minta kamu sabar, jangan ninggalin dia. Ini untuk kalau kamu yang nonton ini laki-laki ya, dia minta kamu buat sabar. Ada juga yang memang si jodohnya ini ya, untuk kamu yang perempuan, ada juga yang jodohnya ini memang dia lagi kayak bekerja di luar gitu untuk kamu juga, untuk kehidupan kalian biar lebih baik. Jadi ya dia minta kamu buat nungguin dia. Untuk inisialnya ini ada F, ada A, ada D, ada S dan L, kemudian ada P, ada R, dan E, dan juga C ya. Kita lihat zodiaknya.
zodiak dari orang ini ya. Aku lihat ada Leo di sini. Kemudian juga ada Libra. Ada Gemini, ada Sagittarius, ada Cancer. Dan Capricorn Gemini emang kuat ya. So that's all. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. See you in the next reading.